sehat, lapangan mal juga berhati. Kita bertemu lagi di Senap Talk Series edisi yang ke-43. Hadir kali ini seorang Kak Bagus Raffianto, alumnus komunikasi massa dan saat ini sedang menekuni dunia website development. Pada kesempatan kali ini Kak Bagus akan bercerita tentang digital journalism, bahwa jurnalisme saat ini sudah benar-benar mengarah ke digital, apapun serba digital. Kak Bagus juga akan bercerita tentang bagaimana peran pertarungan algoritma di dunia media sosial, YouTube itu sangat berpengaruh, bahwa ternyata sebuah video yang ditampilkan yang kita upload saat ini ternyata ada kemiripan dengan saat ketika kita membuat atau memasak sebuah makanan. Ada timing, ada komposisi, ada bahan baku di situ. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan tetap terhubung dengan channel Al-Fatih Isi Manis sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah melimpah kebaikan. See you next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siang ini kita sedang bersama seorang si tampan ya, Bagus, seperti namanya, Bagus ya. Seorang, mungkin saat ini bisa dikatakan salah satunya adalah content writer, tapi mungkin lebih lengkapnya biar nanti mungkin Pak Bagus akan kenalan sama kalian. Silakan Bagus. Ya, halo, nama saya Bagus Raffianto. Saya alumni SMP Anissa dan SMA Ijada juga. Saya anak murid dari Pak Agus nih, yes. Alumni dari Pak Agus nih. Saat ini saya sedang sibuk dengan kegiatan di sebuah proyek aplikasi. Saya berperan sebagai content writer juga, tapi untuk content writer mungkin lebih sampingan untuk saat ini ya, karena saat ini yang difokuskan lebih ke website analis untuk SEO-nya, untuk search engine-nya nanti. Iya. Bagus kuliah di jurnalistik ya? Ya, betul. Boleh cerita? Jurnalistik itu apa sih sebenarnya? Apakah jurnalistik itu identik dengan koran, identik dengan mungkin sekalian Bagus ingin menyampaikan ke teman-teman. Jurnalistik itu apa? Jurnalistik itu sebenarnya ya emang lebih ke media ya, lebih ke pokoknya segala kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Pada dasarnya itu termasuk dengan sebuah jurnalistik itu ya diawali dengan investigasi, dengan proses penulisan ya, nanti pada akhirnya nanti ditayangkan oleh media kepada khalayak untuk segala sesuatu. Diriku kuliah jurnalistik di BINUS. Jadi kuliahnya mass communication dengan ini digital journalistik. Jadi emang kalau di BINUS itu lebih ke ini Pak, kalau jurnalistiknya emang lebih ditekankan untuk bagian digital. Makanya ketika diriku kuliah pun untuk mata kuliahnya tuh juga lebih ke mungkin website layout, desktop publishing, fotografi juga. Terus juga kalau untuk penulisan itu juga ditekankan untuk lebih ke penulisan artikel-artikel secara online. Nah, kalau untuk konten materi sendiri di perkuliahan digital journalism ya, itu sebenarnya apa saja yang dipelajari materi-materinya? Kayak tadi diriku bilang kayak mungkin desktop publishing, kayak dalam suatu website itu website media ya pada dasarnya layout untuk kontennya itu seperti apa, konten artikelnya seperti apa, fotonya ditaruh mana, heading, title, lalu sub, segala macam, isi. Terus itu untuk satu, yang kedua juga mungkin untuk foto, untuk fotografi jurnalistiknya segala macam. Kayak dalam sebuah foto jurnalistik, dia itu dikasih tahu kalau misalnya estetik itu penting, tapi lebih penting itu momen. Karena pada dasarnya jurnalistik itu kan pada dasarnya ya berita ya. Jadi kalau emang ada foto yang benar-benar ketika berita itu sedang terjadi, ya itu yang diambil pasti itu. Terus diriku juga ada mata kuliah writing, content writing. Untuk content writing di bagian digital jurnalistik sih cukup umum ya. Pertama konten artikel biasa, lalu ke
naskah, karena digital itu kan audio visual. Jadi emang kalau kayak makanya udah mulai, meskipun jurnalistik pada dasarnya kalau kata orang mah nulisnya, yang bagian nulisnya bukan bagian produksinya, tapi diriku tetap diajarin untuk kayak makanya pasca apa sih? Ya ini pasca produksi segala macam ya, editingnya, narasinya segala macam dibikin seperti apa, skripnya atau karakteristik video pada media sosial atau pada YouTube itu seperti apa gitu. Makanya seputar produksi sama media gitu. Karena itu internet itu kan di audio visual. Iya, iya. Adakah yang menarik selama bagus kuliah, sebuah materi atau mungkin sebuah pengalaman praktik langsung di dunia jurnalistik ketika kuliah? Ya, selama kuliah mungkin magang ya. Magang. Magang ini dari waktu itu magang TV One. TV One. Jadi waktu itu magang TV One, emang salah satu program dari kampus kan untuk melakukan magang. Jadi nggak terpisah, tapi dihitung sebagai SKS. Iya, iya. Mungkin sekarang apa dulu gitu nggak sih? Dulu kalau dulu di eranya bagus apa cuma ada KKN ya, kerja nyata sih. Oh. Jadi kok ada magang. Jadi kok magang TV One, di TV One jadi kok juga tugasnya adalah sebagai admin. Jadi waktu itu diriku masuk TV One, emang ada sebuah divisi baru, namanya digital business. Itu adalah pada dasarnya itu adalah divisi baru untuk monetizing program yang sudah dibuat oleh tim produksi, oleh tim redaksi. Jadi kita megang Twitter, Instagram, YouTube juga. Kita melakukan promosi di media sosial, kita naruh aset program di YouTube, kita bikin banner segala macam, highlight atau kayak breaking news itu yang keluar. Ketika program selesai kita naikin. Pada dasarnya itu di situ tuh diriku posisinya macam-macam. Namanya juga anak magang. Dicobain semua. Jadi diriku pertama kali masuk TV One itu posisinya adalah YouTube optimization. Jadi YouTube itu kan ada algoritma. Kalau misalnya kita nyari, jadi kalau kita nyari itu ada algoritmanya. Kalau kita misalnya nyari, let's say debat presiden, waktu itu diriku masuk 18 ya, lagi debat tuh lagi seru sama Asian Games. Kita nyari debat presiden. Nah itu tuh nanti YouTube itu akan melihat dari video waktu video itu keluar, jadi cepet-cepetan. Panjangnya video, deskripsi video, deskripsi dari itu penjelasan di bawahnya, lalu tag, sama pada dasarnya sih video itu viewsnya berapa. Jadi kalau misalnya video itu kita upload, jadi lucu nih. Jadi kalau kita upload banyak yang ngeklik, itu bakal makin kenceng masuk, banyak yang klik tek, itu bisa langsung gede. Tapi kalau masuk tapi yang kliknya sedikit, itu juga nggak bakal digubris, nggak banyak gubrisan gitu. Itu yang pertama diriku yang situ. Diriku megang lumayan. Diriku megang One Pride. Iya. Diriku megang One Pride. Tapi nggak ikutan ya? Enggak. Nonton. Seru Pak. Mantap deh. Keren. Jadi aku megang YouTube-nya One Pride, TV One News. TV One News itu kalau One Pride kan ada highlight dari pertarungan kan. Tapi kalau TV One News itu juga lebih kayak via hasil program, misalnya apa kabar Indonesia pagi, kan talk show segala macam, lalu ada berita juga.
Itu diriku ambil dari kalau udah selesai, diriku edit, tambahin aset, tambahin bumper, tambahin mungkin suaranya dikencengin atau segala macam. Terus diriku nambahin deskripsi segala macam, baru diiniin. Terus yang kedua itu diriku ada program baru. Kalau sekarang udah diganti namanya, tapi dulu namanya Ayo Hidup Sehat. Nah sekarang tuh kalau nggak salah udah jadi One Health atau apa? FD apa gitu, diriku lupa. Emang waktu itu diriku masuk tuh TV One lagi ngegedein YouTube. Mereka kan lagi, jadi diriku datang tuh emang pas diriku nanya, Mas ini kita ini YouTube-nya udah ini gimana? Mereka bilang kita lagi ngembangin YouTube, jadi kita emang kalau bisa di tahun 2019 atau 2020 gitu setiap program kita ada inian YouTube-nya. Bahkan kalau bisa di tahunnya 2020 itu sudah bikin konten sendiri, sudah jadi inian media divisinya udah setara dengan redaksi pada dasarnya gitu. Mereka ngomongnya gitu. Karena mereka juga sekarang megang cukup banyak. Ada health, ada religi, ada anak. Sekarang waktu terakhir kali diriku lihat tuh, ada anak, ada teknologi, ada berita tetap segala macam. Itu diriku waktu jadi optimize itu di situ. Terus tapi waktu diriku itu baru 3 itu ya, yang kayak hidup sehat, yang kesehatan, TV News sama One Pride. Ya, perjalanan kedua di tempat magang itu adalah diriku jadi penulis, jadi content writer. Asian Games masuk, Asian Games terjadi 2018. Tempatnya konten banyak dong, Indonesia menang, ada Ginting kakinya kesakitan, Yang buka kaos, ada tuh yang ngelap di ini, dulu lupa siapa namanya ya. Terus ada yang ngelap segala macam, sedih. Banyak kisah inspiratif waktu diriku lagi nulis itu, keren kacau, mantep atlet Indonesia kamu keren James. Wah diriku itu di push tuh karena YouTube lain juga begitu, cepet. Mereka itu literally Indonesia dapat emas 1 dinaikin, Indonesia nambah emas 1 ya, dari di sini naik videonya cepat, nggak lama, mungkin lebih kayak mungkin langsung dari lapangan ada kayak wawancaranya mereka. Nanti kita research backgroundnya mereka segala macam. Itu diriku sehari itu bisa naikin kayak 5. Tapi itu tim ya yang ngerjainnya? Itu tim, diriku nulis, research berita hari ini apa pertandingannya, hari ini yang main siapa. Agak siangan kan pasti udah ada yang terjadi tuh, udah ada yang menang atau udah ada yang ini segala macam. Udah siangan diriku udah mulai nulis lagi, tekuk segala macam, kirim ke tim lihat. Mungkin video mah cepet pak, ya satu setengah menit sampai 2. Habis itu dibikin video. Kalau yang berita pagi naik siang naik sore. Karena cepet kan dikejar tayang kami juga TV. Itu diriku jadi tim nulis. Ada kan sebulan ya, Asian Games sebulan diriku situ juga. Sembari optimizing tetap. Lumayan. Sembari kalau lagi kosong emang belum ada itu, sembari tetap optimizing. Itu diriku di situ. Itu dapat sebulan, diriku pindah jadi editor. Jadi untuk kalau kemarin yang nulisnya, diriku pindah yang editnya. diriku magang di TV One dirasain tuh semua, dari yang cuma ngelihat terus apa yang kurang ditambahin sampai nulis sampai bikin. Nanti yang terakhir sampai promosi, diriku desain promo. Desain promo Instagram. Diriku tim editing dapat sebulan juga kayaknya. Cepet ganti tim editing segala macam. Workflow-nya sama, ada script masuk, jadi aku bikin, ngambil asetnya mungkin kalau misalnya ada dari program,
tambahin lagi apa segala macam, videonya cepet 1-2 menit, tapi diriku juga gitu dapet ya segitulah pokoknya. Berapa itu desain untuk promosi, desain diriku terakhir tuh desain ada kali 2 bulan desain, karena memang kurang tuh tim desain. Kalau tim produksi udah lumayan, karena ketika aku datang juga ada orang datang, malah tim desain kurang. Ya udah diriku akhirnya tim desain. Kalau misalnya ada berita apa hari ini highlightnya apa breaking newsnya apa, highlightnya apa, headline-nya apa gitu. Ya udah nanti dapat ini, tolong dibikin ini ya, dibikin poster, ininya siapa segala macam, masuk ini segala macam, terus nanti naik media sosial, naik di Instagram, naik di Twitter, biar sebenarnya tujuannya untuk satu menarik orang ke program, kedua juga kalau misalnya orang ngeliat juga narik ke YouTube. Karena kemarin tuh emang kedengarannya cukup hektik ya, tapi emang waktu itu lumayan karena emang benar-benar lagi dinaikin. YouTube tuh gede, diriku nggak nyangka kalau sama kayak YouTuber gitu. YouTube tuh gede banget. Bahkan untuk channelnya cuma 3 ya, dan yang satu kan masih dalam tahap pengerjaan, masih tahap ngisi ini ya. Jadi yang kesehatan itu diriku pas ketika jadi editor tuh emang sekalian ngisi itu. Jadi ketika orang masuk ke website, masuk ke channelnya itu udah ada kontennya. Channel main page-nya atau channel? Oh enggak, channel YouTube. YouTube-nya. Kalau main page justru waktu itu lagi dikembangin. Iya. Karena mereka untuk channel dan tanda kutip page beritanya, mereka kan gabung sama FIFA. Iya FIFA. Mereka gabung sama FIFA. Untuk yang TV One News-nya sendiri waktu itu juga lagi dikembangin. Makanya kemarin lagi ini banget. Dan YouTube itu pertarungan algoritmanya kacau juga sebenarnya. Itu gimana teman-teman? Ya gimana ya? Bisa apa namanya? Kayak banyak yang ketika lagi dinaikin tuh banyak yang perlu dipertimbangkan. Kayak misalnya bahasanya mah clickbait. Kayak clickbaitnya kayak kan tadi dari gua optimizing kan, SEO-nya tuh segala macam, search engine optimizing-nya, deskripsi, hashtag, terus waktu ngupload, terus seberapa panjang videonya, itu jadi pertimbangan. Dari apa namanya? Apa sih bahasanya? Intronya kayak apa? Kalau misalnya jadi tuh dulu emang ada update ini kan, apa namanya? Policy, ketentuan gitu segala macam. Kayak 10 detik pertama nggak boleh ada kata negatif. Artinya nggak? Jadi kalau misalnya 10 detik pertama ada kata misalnya takut, pembunuhan ekstrim tapi ke pembunuhan gitu, dihitungnya kan jadi konten dewasa. Dalam tanda kutip ya, maksudnya emang kayak konten yang serius gitu. Dan konten serius tidak bagus untuk keuangan. kurang monetize gitu, agak susah monetizingnya. Misalnya kalau let's say jadi misalnya ada yang rame itu kayak misal Asian Games, kita bikin video berapa menit, 5-8 misalnya, biasanya gitu, agak pendek. Terus dari video itu kita biasanya bisa naruh iklan 3. Kita bisa naruh, tapi mereka yang naruh, jadi kita naruh slotnya di mana. Tapi kalau misalnya beritanya kejam gitu, kayak pembunuhan atau apa, itu biasanya di paling cuma 1. Misalnya kita naruh 3 slot, tapi yang datang cuma 1. Ya, jadi emang kayak namanya inian itu mencoba untuk lebih family friendly sebenarnya. Nah, makanya main algoritmanya juga segala macam. Waktu itu juga sempat heboh juga karena
waktu diriku masuk itu YouTube baru banget update polisinya. Nah, itu tuh ada ketentuan terkait monetization itu. Kalau dulu channel-channel biasa atau channel-channel yang nggak punya subscriber kalau mau dapat uang tuh masih bisa, asalkan ada video yang gede. Misalnya tiba-tiba diriku ada misalnya akun YouTube highlight atau apa gitu misalnya biasa gitu, tapi viewsnya gede. Viewsnya gede, watch time-nya gede. Untuk monetizing itu views sama watch time. Jadi kalau misalnya orang waktu nonton, audience retention ya. Yeah. Kalau misalnya orang drop di berapa menit pertama itu monetizingnya nggak ini. Tapi kalau emang orang bisa nonton sampai habis, itu monetizingnya juga gede. Nah, kalau dulu balik lagi itu yang polisi yang baru. Kalau misalnya dulu orang punya channel YouTube tapi upload videonya gede, dia bisa langsung dapat uang meskipun watch time channelnya kecil, meskipun subscribernya kecil, itu bisa dapat. Kalau sekarang atau ketika diriku nggak terlalu ini lagi, itu harus sampai kayak 4.000 subscriber untuk bisa monetizing. Sekarang ini yang polisi terbaru itu. Iya. 4.000 subscriber atau apa dan ya 1.000 apa berapa jam watch time gitu. Iya. Begitu. Makanya waktu itu mereka juga TV One waktu itu juga lagi ngembangin ininya benar-benar. Dibilang kita berharap bisa naik nih, karena dari Nielsen TV One itu channel TV nomor 1 untuk berita. Iya. Bukan untuk entertainment ya. Terus karena kalau untuk secara umum posisinya kayak 5 apa 6 gitu. Tapi di atas dari semua, di atas Metro, di atas Kompas, segala macam. Itu untuk TV konvensionalnya. Untuk YouTube-nya kita kalah waktu itu tuh. Makanya waktunya pas diriku masuk cukup seneng bahasanya kayak ya nih kita lagi butuh tenaga karena kita lagi bener-bener nge-boost YouTube nih. Karena YouTube adalah lahan yang baru gitu. Emang bener jadi ya udah digital, semua kan digital kan. Koran juga udah nggak ada sih, tapi ya gitu. Iya, terbatas, kayak jarang gitu. Makanya kemarin diriku juga mungkin pengalaman yang paling seru di kuliah itu adalah pas magang situ. Iya. Karena itu benar-benar tuh kayak diriku di depan pintu dari sebuah dunia baru, dunia digital gitu. Karena semua diriku tuh dulu sampai sebelum magang tuh sempat kepikiran kan, benar-benar kayak orang nggak akan mati atau apa nggak akan mati, radio segala macam. Tapi setelah diriku masuk, diriku percaya kalau semua akan digital. Bentuknya mungkin sama, bukan bentuknya sama, kontennya mungkin sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Makanya ya udah itu balik lagi, ya udah algoritma, kontennya, udah persaingan dunia digitalnya. Yang namanya internet kan lahan terbuka. Semua juga bisa. Orang itu juga jadi pertimbangan kan, makanya kenapa ada hoax segala macam. Kayak di internet ya bisa bikin website gitu aja gitu. Bisa bikin website gitu aja, bisa naruh informasi gitu aja. Nah, kemarin juga ini juga kan kayak hoax segala macam. Hati-hati Pak. Satu pertanyaan jawabannya sudah lebih dari 15 menit ya. Dari sini mungkin satu pertanyaan sifatnya satu teoretis, satu lagi mungkin lebih ke praktis ya. Tadi ada kata digital journalism, kemudian ada digital business. Secara tidak langsung ingin menyampaikan ke audiens bahwa sekarang semua sudah digital, apapun digital. Gimana seorang bagus dari sudut pandang jurnalistik bahwa sekarang dunia sudah beradaptasi masuk ke dalam sebuah medium baru digital, dan mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus masuk atau kalaupun menjadi salah satu pemain di dalamnya. Itu yang pertama. Gimana sudut pandang bagus melihat fenomena digitalisasi, mau bisnis, mau jurnalistik, mau apapun. Kemudian yang kedua tentang praktis, tadi kan ada kata pertarungan algoritma, itu yang sangat menarik ya. Apakah bisa kemudian dianalogikan bahwa untuk konten YouTube dalam hal ini dengan begitu banyak pertimbangan ketika kita mengupload sebuah video,
apakah bisa dianalogikan bahwa untuk mendapatkan sebuah video yang memang nanti mendapatkan hasil yang maksimal baik dari si profit ataupun viewernya, bisa itu dianalogikan dengan seperti proses memasak gitu. Jadi ada bahan-bahan, ada komposisi, tapi yang paling esensial adalah timing, volume, kapan kita memasukkan, kemudian jumlahnya berapa. Dan itu tadi sudah disinggung sama Kak Bagus, ada faktor timing, ada faktor deskripsi, ada faktor. Bisa kan itu dua poin itu lebih bagus. Ini jawabannya akan sekitar 30 menit kira-kira. Enggak masalah. Santai. Yang pertama adalah mungkin lebih kayak gimana caranya kita adaptasi atau kayak apa pendapatnya tentang adaptasi digital. Diriku tuh sebenarnya masih rada takut sih. Karena digital itu bahkan ketika ada undang-undang segala macam itu sebenarnya secara legal udah dilindungi oleh undang-undang. Gitu ya. Meskipun kita semua tahu, saya tidak bingung siapa-siapa, tapi saya takut. Meskipun karena digital itu adalah semua lahan yang benar-benar baru banget. Kalau kita nonton apa Stranger Things atau apa segala macam, itu tuh bener, atau Harry Potter gitu, itu bener-bener kita dari dunia biasa masuk ke dunia yang apa aja ada, semua ada, kita unlimited. Bahkan diriku makin takut ketika keluarnya, dirimu tahu Meta? Facebook yang terbaru. Iya. Dia mau digitalize kehidupan, technically dia mau digitalize kehidupan, semuanya mau digitalize. Dia mau working on digital, dia mau playing on digital, dia mau connecting with people, technically semuanya secara digital kan. Tapi ya gitu, mau nggak mau kita harus ikut, karena ya apa namanya, kalau kita nggak bisa beradaptasi ya kita dimakan zaman kan rasanya. Mau nggak mau kita harus beradaptasi, dan mau nggak mau kita juga harus yaitu belajar tentang betapa luar biasanya dunia digital ini. Bisnis kita bisa mulai di digital. Sedari dulu sebenarnya kayak forum jual beli, Kaskus dulu, ngantul games tuh Kaskus tuh. Mantap, FJB. Forum jual beli itu mungkin orang ya bayangin Pak, dalam kurun waktu 10 tahun jual beli FJB di Kaskus, jual beli FJB. Forum jual beli dulu ditanggap bahaya, tabu. Sekarang 2021 raksasa perusahaan di Indonesia siapa? Tokopedia dan Shopee. Dalam rangka waktu 10 tahun tuh lama tapi enggak Pak. Kayak aneh gimana sih maksudnya? Kayak lama tapi enggak. Dalam rangka waktu 10 tahun perubahannya sebegitu banyak. Dalam rangka 10 tahun orang bilang jual beli barang secara online kayak beli kucing dalam karung. Opini itu ya, asumsinya sekarang betapa bahayanya, betapa ininya orang nanti ketemu di ini segala macam. Sekarang 2021 transaksi terbesar itu secara digital, benar-benar marketplace. Ya bahkan sekarang yang tutup warung beneran, ada warungnya tutup bener loh. Kayak ya Allah sedih banget. Tapi ya itu kita harus beradaptasi. Sama kayak dulu ngomong ketemu orang bahaya. Saya sampai sekarang masih bilang kalau ketemu orang secara online bahaya. Tapi bukan berarti semuanya. Karena dengan ketemu orang secara online ya kita bisa dapat klien secara online ya. Kita bisa dapat kerja dan klien kita jutaan kilometer jauhnya gitu. Wah, ada kayak konten YouTube nih namanya Fiverr. Ada website namanya Fiverr, sering dipakai untuk konten YouTube. YouTuber di luar, mungkin ada beberapa di Indonesia. Itu premisnya adalah orang mengerjakan sesuatu yang kita request tapi secara online. Dirimu kalau kayak let's say video ini nih, dirimu nggak sempat ngedit gitu. Dulu ke Fiverr berapa dolar? Ya cuma $3. Iya. Technically 50.000 atau $5 technically kan ada tuh 1.000 Lancer kalau nggak salah. Nah gitu-gitu juga kan. Dia udah dirimu kirim nih, mungkin yang edit bisa di Amerika, Kanada, bisa di mana gitu.
terus balik lagi thank you for your service, thank you for your patronage gitu kan. Itu luar biasa, itu benar-benar ya lahan bisnis juga besar, aplikasi semua kan sekarang semua aplikasi udah nggak ada lagi. Jadi mau bikin bisnis kayak di kafe, kan kafe ya sekarang nulis barang nggak pakai tangan, pegel ke tangan. Iya. Belum tentu bisa kebaca kalau tulisannya ganteng. Kalau tulisannya begini, sekarang semua juga udah digital. Terus apalagi berita semua digital. Radio mereka udah berpindah, ada yang pindah ke Spotify, ada yang pindah ke radio. Jadi tuh lupa aku apa lagi ya namanya. Video ada juga, ada beberapa yang pindah ke video, ada juga yang emang kayak platform untuk radio tapi online. Lalu pindah lagi. TV sekarang jadi TV digital. Yang antena di atas tuh udah dipotong-potongin tuh, agak boleh. ngeganggu kabel. Ternyata yang tiang-tiang di atas tuh udah dipotongin tuh. Sekarang TV udah digital. 2000 berapa? 2022, 2023. TV konvensional completely erase kan, completely dimatiin, hilang gitu. Itu juga masa depan media, masa depan kita semua lah pada dasarnya digital tuh. Banyak opportunity, sangat banyak opportunity. Tapi juga baik lagi di tulisan juga banyak threat-nya, banyak masalahnya. Ngeri banget. Diriku tuh kalau masalah adaptasi dunia digital ya, diriku tuh emang ngerasa kita harus adaptasi, tapi juga diriku ngerasa ada orang yang nggak bisa adaptasi. Contoh orang tua. Dan orang tua diriku tuh masih sering ketemu itu, kayak, bagus tau nggak? Ini ada kinian, serem banget ya. Tolong, jangan dibaca dulu grup WhatsApp. Jangan dibaca, yang di grup WhatsApp tuh tolong dibaca dulu pelan-pelan nih, jangan aneh-aneh, baik-baik. Kayak ya itulah gitu, banyak masalahnya. Deepfake, teknologi deepfake bisa ganti muka orang, muka saya bisa diganti jadi Brad Pitt, nggak tahu sama gantengnya apa enggak. Ya itu yang perlu kita lindungi lah untuk itu. Kita juga intinya ini ya, ambil opportunity yang ada. Masih banyak digital opportunity banyak. Jangan pikir semuanya udah ada, semuanya technically ada. Tapi kalau kita bikin sesuatu, mungkin itu lebih ada lagi, lebih dibutuhkan lagi mungkin. Kalau bisa ambil opportunity, tapi juga safety browsing, jaga keselamatan hidup. Ini banget ya. Tapi keselamatan kita semua secara ini banyak kayak privacy kita segala macam dijaga pada dasarnya itu. Apalagi yang leak. Oh, pinjol. Itu salah satu ini yang bahaya banget, pinjol. Itu kayak kita di dunia digital itu kita bagi-bagi data, ternyata data kita dipakai buat pinjol, bahaya banget. Tahu-tahu dapat tagihan. Apaan nih gitu. Datang-datang gitu. Bahaya banget. Ya itu sih. Yang kedua tadi apa? Algoritma ya? Iya, lebih ke bisakah dianalogikan bahwa ketika kita dalam ini itu dia, ketika kita mengupload sebuah video, maka tidak sekedar video ini naik, tapi ada banyak faktor di situ. Dan itu adakah kemiripan dengan seperti seorang chef memasak, ada bahannya, ada komposisinya, ada tahapannya, sampai kemudian bisa menjadi sebuah makanan yang lezat, video yang bagus. Ada. Itu jelas ada kan tadi dulu bilang. Jadi itu diriku setelah diriku yang magang di Tuan itu which is udah cukup lama sih, tapi diriku emang belajar banget. Pada dasarnya tuh ini, diriku juga nonton dari luar segala macam gitu. Pada dasarnya adalah ketika kita mau bertarung secara algoritma itu sebenarnya banyak toolsnya kok. Banyak alat yang bisa ngebantu kita untuk kita dapat advantage algoritma. Banyak service-nya juga, banyak toolsnya juga. Yang paling penting menurut diriku adalah konten. Sekarang tuh
Ya konten itu kan ya kayak diriku bilang gini, kita bisa dapat favoring dari algoritma aja. Algoritma itu kan cukup random tapi enggak, dia kan kayak organized chaos sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba dapat, kita bikin TikTok, kita bikin Reels segala macam, kita bisa masuk ke algoritmanya mereka gitu. Banyak kok kalau misalnya lagi browsing TikTok atau browsing Reels atau browsing Short, which is TikToknya Instagram dan YouTube gitu, sama semua. Tapi banyak konten kreator yang masih sedikit viewsnya, tapi kontennya bagus. Nanti kita lihat lagi, ternyata kontennya dia bagus lagi, kita lihat lagi, ternyata bagus lagi. Yang diriku balik lagi bilang akan mengarahkan ke subscribe, mengarahkan ke watch time, akan mengarahkan ke loyalitas pada dasarnya. Pada saya gitu. Kalau membantu ya orang pasti akan tertarik. Ya kalau misalnya ini bagus ya orang pasti pada datang kan. Ada produk yang bagus orang pasti pada datang. Apalagi yang produk bagus tiba-tiba dipromosi sama siapa ya orang pasti pada datang kan. Pada dasarnya seperti itu. Cuman kalau misalnya kontennya kita kurang bagus atau misalnya kurang engaging atau kurang informatif, terus kita dapat nih kesempatan ini, tapi nggak works gitu. Orang tuh kurang relate sama kontennya, orang kurang merasa dibantu, orang kurang merasa entertain. Ya opportunity itu terlewatkan. Diriku tuh ada ini ya. Pas lagi sakit, diriku sempat COVID. Nah, diriku tuh ada channel YouTube. Ini channel YouTube-nya rada slengean. Jadi dia menarasikan film, tapi secara ngasal gitu bahasanya apa sih, lucu. Secara apa sih ya, pokoknya lucu lah bahasanya di aneh-anehin gitu, lucu. Diriku lagi buka YouTube, terus ada video itu. Emang diriku lagi dalam perjalanan nyari film segala macam, lagi review film tuh diriku lagi nonton. Terus tiba-tiba ada dia. Diriku buka, videonya lucu. Diriku masuk ke channelnya. Ada kayaknya dia YouTube udah hampir 2 tahun. Tapi jarang, jadi kayak 3 bulan satu video. Jadi videonya sedikit tapi udah cukup lama. Videonya lucu. Waktu itu subscribernya sekitar beberapa belas ribu. Diriku sakit tuh. Diriku selesai sakit udah ratusan ribu. Kontennya, subscribernya, faktor kontennya, kontennya bagus. Kagak ada progress. Video pertamanya mungkin ya aneh ya, cringe apa sih, canggung ya, udah lucu lah kayak gimana sih orang bikin gitu. Tapi lama-lama bagus dan lama-lama bagus untuk ukuran ya, kayak pas diriku ketemu kan dia masih berapa ribu Pak, masih berapa ribu. Diriku selesai sakit udah ratusan ribu. 2 bulan kemudian udah hampir 1,5 juta. Diriku lupa sekarang udah berapa. Dalam waktu hampir 6 bulan channelnya segede itu. Which is dalam dunia per-YouTubean sangat luar biasa. Dapat favor. Dia punya konten yang bagus. YouTube. Jadi banyak faktor nih. Bahkan ada faktor ketika kita lagi adanya permasalahan ini kan, pandemi. Orang lagi pandemi, penggunaan YouTube meningkat. Dia punya konten bagus, algoritma kasih dia kesempatan, favor. Satu kali muncul di rekomendasi dari berapa belas ribu, sekarang jutaan. Luar biasa, keren gitu bilang. Padahal videonya ngasal, bener ngasal. Dia lucu, ngomong orang-orang ngomong aja kayak ngejelasin film. Dia ngejelasin kayak film Shrek, itu kayak lucu banget. Ya kayak dia begini. Nah, dasar Shrek aneh banget nih, bukannya begini gitu. Padahal semua masalah ini bisa diselesaikan kalau misalnya Shreknya begini gitu. Kayak luar biasa. Dari itu ngeliat luar biasa. Terus
Itu salah satu kuatnya algoritma, betapa luar biasanya kan. Algoritma ngasih dia kesempatan gitu. Terus yang kedua ada juga penggunaan reels, penggunaan short, TikTok nih. Kalau misalnya YouTube algoritmanya udah cukup kelihatan. Misalnya dirimu nyari review HP, dirimu buka satu video, paling nggak direkomendasiin 2. Kadang random, kadang dari yang paling gede, lalu turun. Kalau reels atau TikTok atau short itu masih cukup ngegasnya banget. Kalau misalnya dirimu buka review HP 1, dikasihnya 10. TikTok. Kayak TikTok, short, TikToknya YouTube atau reels, TikToknya Instagram. Ada lagi channel YouTube yang berkembang. Dia adalah channel ngebetulin HP. Channel ngebetulin HP dari luar. Phone repair, namanya Phone Repair Guru. Dia nggak punya video YouTube yang panjang, cuman TikToknya YouTube. Dalam jangka waktu sekian 6 bulanan sama 1 juta juga. Diriku ketemu dia like-nya berapa belas ribu. Sekarang setiap kali ngeluarin video paling nggak 300.000 like pada shortnya dia. Balik lagi diriku bilang orangnya relatable, kontennya informatif, engaging. Kalau tadi entertaining, kalau tadi lucu banget gitu. Kontennya engaging, terus algoritmanya favoring, serta eksternal. Kayak ketika orang lagi pada begini, TikTok juga lagi naik. Timingnya juga luar biasa. Jadi algoritma itu kadang juga nggak sekedar dari apa yang kita apa yang kita kasih, tapi juga kadang apa yang lagi ada di luar. Misalnya, makanya lucu kadang dirimu kalau misalnya mungkin lagi scrolling di media sosial atau mana gitu, kadang tuh diriku kadang lihat post kayak misalnya lagi terjadi konser kemarin ada masalah tuh di luar negeri, ada artis konser, penontonnya banyak yang sakit, banyak yang jatuh tumbang. Harusnya dia menghentikan konser, tapi dia tidak menghentikan konser. Jadi lanjut, konser tetap berjalan. Tapi terus jadi sorotan di media. Orang banyak yang nyari. Artis ini menggelar konser, tapi penontonnya pada jatuh, pada luka-luka. Berapa orang wafat. Padahal di konser itu udah sampai ada ambulan masuk segala macam, masuk ke crowdnya, segala macam. Gak lama kemudian di media sosial orang pada dapat rekomendasi. Rekomendasinya adalah ini adalah kompilasi. Ini video udah lama. Videonya udah lama, tapi orang pada dapat rekomendasi. Rekomendasinya apa? Kompilasi artis-artis yang menghentikan konsernya karena ada penonton yang tersakiti. Luar biasa, mantap, algoritmanya kacau. Orang banyak nyari artis ini melakukan konser bahaya. Algoritmanya kasih nih sekumpulan artis yang menghentikan konser karena penontonnya tersakiti. Luar biasa. Channelnya juga langsung channel ini sih kalau nggak salah yang video kompilasi itu channel media biasa kayak ini yang biasa gitu, orangan gitu. Tapi abis itu video itu rame, orang juga pada kritik, timingnya ini banget gitu, ini banget gitu. Nah kalau misalnya dirimu bilang apakah itu seperti masakan, di mana kita punya bahannya ya, kita naruhnya gimana, segala macam, kita ngebumbuinnya kayak apa, dan nanti akan dihidangkan, itu diriku setuju, bisa dianalogikan seperti itu. Kayak ya kita udah punya bahan, misalnya konsep video, kita taruh bahannya nih, ini produksinya, ini
semua yang favorit ke algoritma, mungkin deskripsinya, teksnya, ininya segala macam kita taruh di waktu yang tepat, kita oseng di panas yang pas, kita masak di waktu yang benar gitu. Nanti pas kita hidangkan, orang akan nyium baunya, algoritma, orang akan nyium baunya, orang akan datang, orang akan makan, orang akan nagih, minta lagi. Jatuhnya kayak gitu, luar biasa. Jadi gue ini banget kemarin. Algoritma untuk di digital tuh luar biasa. Makanya juga algoritma ini kan kadang lebih dari sekedar, balik lagi, kadang kalau ngomongin algoritma kita bisa balik lagi ke masalah keamanan. Kayak dirimu banyak video yang banyak yang kayak ngetes, ya kayaknya lagi butuh apa, laptop nih, butuh apa nih, terus habis itu kadang iklan laptop, tering iklan sepatu, itu yang dari gue bilang opportunity dan threat dunia digital. Sekuat itu algoritma, semangat itu aplikasi-aplikasi ini nyari informasi tentang kita untuk pada dasarnya ngasih lagi gitu, kayak kamu nonton ini, kamu mungkin suka ini, lempar, mungkin tarik, ini suka nih, tarik lagi, ini lagi. Baik lagi, makanya jadi kadang masalah privacy terkait kayak kemarin Facebook juga ada masalahnya kan itu kan, terkait privacy, apakah mereka ngejual data kepada marketing company segala macam. Karena ya itu kita itu di dunia digital adalah pemilik tokonya, waitressnya, baristanya, sama produknya. Ya, kita bisa jadi pemilik tokonya, kita bisa jadi waitressnya, kita bisa jadi baristanya, kita juga bisa jadi produknya. Ya itu luar biasanya dunia digital, luar biasanya algoritma digital. Sangat menarik ya, itu kan menjadi pembicaraan yang panjang. Kita mungkin untuk mengunci ini, karena nanti pasti akan kemana-mana, bukan kemana-mana, maksudnya pembahasannya akan sangat detail, lebar ya. Jadi untuk mengunci mungkin konten kali ini berawal juga dari tadi penjelasan bagus, dan salah satunya adalah bahwa contoh ya, katakanlah kaum mungkin baby boomers itu sulit untuk menerima kondisi perubahan ini. Memang tidak semuanya, tapi faktanya, asumsi di lapangannya arahnya ke situ. Jadi melalui konten ini sebenarnya kita ingin berbagi cerita, berbagi tips. Jangan sampai kaum baby boomers ini menjadi sosok yang termarginalkan, sosok yang terpinggirkan, sosok yang selalu disalahkan. Artinya ketika udah internet digital, udahlah nggak usah ikut campur, Anda nggak tahu. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun juga kita sebagai milenial, sebagai Gen Y, Gen X tetap harus bersinergi dengan mereka. Mungkin pada kesempatan ini bagaimana bagus, karena paling gampang nyalain orang, paling gampang. Ya betul. Paling disukai banyak orang. Paling enak tuh nyalain orang. Nah sekarang tantangannya adalah bagaimana kita melihat dari sudut pandang positif, bagaimana bahwa baby boomers pun mereka juga punya hak, punya kesempatan, opportunity, bagaimana para baby boomers ini masuk menjadi ke dunia digital. Adakah step yang bisa Pak Bagus tawarkan? Adakah mungkin semacam tips-tips supaya mereka bisa resonansi, mereka bisa sama dengan anak-anak mereka, dengan kaum muda sekarang. Jadi karena kalau itu terjadi, kita yakin nggak akan ada yang namanya gap digital, nggak akan ada yang namanya prasangka, apalagi kemudian semacam kalau mengecap milenial itu sangat digital, sementara digital itu sangat ketinggalan. Zaman dulu itu nggak pasti nggak. Mungkin Bagus boleh berikan saran buat para orang tua, buat ya mungkin ya generasi X barangkali gimana supaya kita bisa jalan bareng kok, kita bisa saling bersinergi, kita bisa saling melengkapi.
Kalau dari diriku sebenarnya mungkin lebih seperti ini. Kita jangan meninggalkan misalnya orang-orang tersebut kayak baby boomers atau orang tua kita pada dasarnya di internet bukan secara bebas ya, mereka punya kebebasan untuk melakukan browsing segala macam. Tapi kalau bisa jadi sama kayak anak-anak itu kayak mungkin kita pantau karena banyak banget kayak diriku bilang tadi, ini luar biasa, algoritmanya luar biasa, opportunity-nya luar biasa, threat-nya juga luar biasa besarnya. Karena diriku waktu itu sempat lihat bahwa digital scam, mungkin yang telepon, mungkin ya masuk ke HP terus habis itu datanya tarik segala macam, itu yang rata-rata adalah baby boomers yang usia berapa tahun ke atas, kayak 50 atau 60 tahun ke atas gitu. Salah satu caranya mungkin adalah pertama kita pakai beberapa program, itu software gitu. Karena biasanya kayak gitu-gitu. Ini secara teknis dulu ya. Kalau secara teknis mungkin kayak virus atau misalnya kayak yang digital scam gitu atau segala macam. Beberapa program itu ada software atau kayak antivirus segala macam ya. Itu tuh ada kayak program yang kayak misalnya ini kan bahaya loh. Kita masuk ke sini bahaya loh. Browsing di sini bahaya loh. Kan ada website security-nya kalau nggak salah. Iya. Itu satu, menggunakan tools itu satu. Yang kedua kita kasih pengertian. Seperti diriku bilang kemarin, digital itu dunia digital itu bebas untuk semuanya. Satu orang pun bisa punya sebuah media, punya website. Bukan cuma satu, bisa banyak media juga. Ya? Bisa banyak media. Satu orang bisa punya banyak website, satu orang bisa punya banyak inian segala macam. Yang dibutuhkan cuma laptop sama internet gitu. Itu kita kasih pengertian ke mereka bahwa pada dasarnya sih mudah. Fact checking teknik itu pada dasarnya kalau misalnya diriku bilang sama orang tua diriku, kalau misalnya dapat sesuatu baca dulu, habis itu cari ke Google, cukup itu aja, cari aja. Nah, misalnya artis siapa meninggal, cari aja di Google. Orang tua bisa browsing karena di Google juga pasti kebukanya juga langsung fact checking. Karena diriku sempat bikin aplikasi waktu itu sama temen juga sama saya waktu itu kan. Diriku sempat bikin aplikasi yang awas hoax. Jadi aplikasi ini emang dibikin misalnya kayak, jadi aplikasi kalau ketika dibuka ya isinya debunk hoax saja. Misalnya hari ini naik, bensin naik gitu, ya hoax. Hari ini artis siapa meninggal, hoax. Atau ada artis siapa ini benar tapi di alternate. Kadang ada kayak gitu. Segala macam. Ini ada ustadz namanya orang tua itu suka kena gitu. Ada ustadz yang ceramahnya tuh agak bahaya. Padahal sebenarnya videonya tidak. Pas dibuka video aslinya enggak. Tapi ada orang yang voice over supaya jadi bahaya. Bahaya kan, itu luar biasa tuh. Makanya ada juga yang terendek hoax segala macam. Kita kasih sosialisasi, kita kasih pengertian kalau misalnya di yang namanya di internet itu harus selalu fact checking, paling nggak checking 2 kali. Itu intinya. Itu yang kedua ya. Jadi satu pakai tools, yang kedua kita kasih pengertian. Mungkin yang ketiga juga mungkin ya lebih ke ini sih. Diriku tuh mau ngomong dibatasi, tapi agak salah sebenarnya. Ini bukan dibatasi. Mungkin ya kita pantau juga lah bahasanya sekali-sekali. Jadi kadang sekali-sekali ngeliat emang kadang minta tolong, kita buka nih ada apa, ininya masih ini apa enggak, apakah ada pesan-pesan yang masalah segala macam. Ya mungkin bahasanya lebih kayak dipantau ya, atau kita bimbing, bukan kita bimbing, kita dampingi secara penggunaannya. Ini ngomong jadi kayak
jadi kayak ngomong inian ke anak-anak ya, tapi masalahnya anak-anak sekarang lebih pinter. Terus kayak ada diriku browsingnya lebih jago, kayak ini jago banget gitu. Iya. Sedangkan ibu diriku kadang suka nanya kayak ini gimana caranya mesen ini gitu. Oh ya gitu. Iya. Jadinya ya kita dampingi aja. Kalau perlu kita jadi gatekeeper mereka. Iya. Misalnya mereka butuh apa secara online, kita dampingin. Kayak oh ya udah sini mau mesen apa lewat kita. Kalau misalnya ini ada kebutuhan apa, tolong ini dong segala macam boleh gitu. Toh dari gue bilang balik lagi, connecting people secara digital itu luar biasa gampang. Jadi ketika emang ada butuh apa, ya kita bisa secara remote kita bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Kayak berapa kali diriku mesenin makanan untuk orang tua diriku atau adik diriku di rumah, tapi diriku di mana gitu, di kampus. Bagus tolong pesenin makan dong. Iya pesen makan, ya pesenin makan pesenin ke rumah. Ya, bilang mas nanti saya nggak di rumah ya gitu, orang tua yang ambil. Gitu. Mungkin itu sih diriku bilang kalau misalnya ada kita pakai tools bisa mungkin lebih mudah, karena tools juga pada dasarnya ngejaga device kita atau ngejaga internet kita dari threat secara online atau secara offline, virus segala macam. Yang kedua ya kita sosialisasikan, kita bilangin aja kayak misalnya ya internet itu luas, internet itu ini kita kasih beberapa contoh. Kalau misalnya ada contohnya ekstrim kita kasih jangan ekstrim, tapi kalau misalnya ada dan mungkin mereka bisa dikasih gitu. Diriku waktu itu sempat bener hampir durhaka kan, amit-amit jangan baik ya Allah. Dan kesel banget bilang mak bukan kayak gitu. Ya jangan langsung percaya, coba cari lagi gitu. Nah, karena kasihan juga, ngeri juga. Apalagi buat mereka ya, orang-orang yang kita sayang itu bahkan nggak cuman mungkin nggak cuma baby boomers ya, kan saudara-saudara diriku yang masih kecil ya, meskipun mereka pinter teknologi segala macam ya kadang kena aja gitu, namanya juga kejahatan kan. Yang kedua mungkin yang kita gatekeeper aja, ya kalau misalnya mereka ininya apa namanya, kalau misalnya mereka punya kebutuhan secara digital, kalau emang misalnya kita bisa kasih atau misalnya bisa kita handle, atau kalau misalnya emang kita nggak sempat handle ya kita kasih pengetahuan, kita kasih pembelajaran ya. Ini loh caranya seperti ini, bahayanya di sini, hati-hati ketika buka ini atau hati-hati ketika pesan ini atau segala macam. Karena yang baik lagi dia itu bilang ya luar biasanya digital itu ya adalah suara motornya kencang. Bahayanya digital itu ya emang udah pisau mata dua, opportunity-nya luar biasa, threat-nya juga luar biasa. Kayak orang bisa jadi artis dalam semalam. Orang bisa hancur karirnya dalam semalam. Canceling culture, viral video, segala macam. Bisa jadi artis semalam, bisa jadi semalam. Masih kadang narka juga sih, namanya kultur digital itu kayak gimana. Iya. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya, kultur digitalnya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih, bagus pembicaraan yang luar biasa. Jadi mungkin kalau boleh disimpulkan, khususnya terkait dengan teman-teman kita, orang tua kita, dimanapun Anda eksis, mau di dunia fisik ataupun dunia digital, tetaplah selalu berpegangan, berarah, saling mendukung, saling menjaga, tidak hanya terbatas di ego sendiri. Udah yang penting aku bisa, nggak peduli teman saya nggak bisa apa enggak. Jadi selalu saling membantu, saling jadi, kalau bahasanya bagus menjadi gatekeeper. Kita menjadi gatekeeper buat diri kita, itu yang pertama. Karena kita nggak akan mungkin jadi gatekeeper orang lain kalau kita sendiri nggak bisa jadi menjaga diri kita. Begitu. Itu mungkin kata kunci yang hari ini. Terima kasih, bagus, semoga pandemi lekas kembali. Amin. Situasi kembali normal.
dan kita selalu dijaga kesehatannya. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jis. Ya.